topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai kegawat daruratan pada bayi dan anak ya. Tentunya bagi pemirsa yang memiliki anak atau memiliki bayi, topik ini akan sangat menarik. Halo dokter, pada pagi hari ini saya Dr. Boy Abidin tidak sendiri. Saya ditemani dengan seorang dokter ahli anak yaitu Dr. Johannes Edi Siswanto, SPA Konsultan, spesialis anak konsultan nih. Selamat pagi, Dr. Edi, ini dari Rumah Sakit? Dari Rumah Sakit Royal Taruma. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di acara Halo Dokter pagi hari ini. Sesuai topik yang tadi kita sudah sampaikan, kita akan berbicara mengenai kegawat daruratan pada bayi dan anak. Nah, Dr. Edi mungkin bisa menjelaskan nih, apa itu gawat, apa itu darurat, dok? Bedanya apa nih, dok? Ya, sebetulnya kalau secara umum yang kita kenal dan kita dengar sama-sama adalah gawat darurat ya. Gawat darurat itu suatu kondisi yang sebetulnya sangat mengancam kejiwaan, yang dapat mengakibatkan suatu kecacatan, bisa juga kematian atau gangguan fungsi tubuh. Tapi kalau tadi Dokter Boy katakan dipisah, gawat dan darurat itu, mengenai gawat itu suatu kondisi yang sifatnya sebetulnya lebih ke arah betul-betul mengancam kejiwaan, tapi kadang tidak memerlukan penanganan yang segera. Contohnya, tidak segera ya, artinya dia gawat tapi tidak segera. Artinya segera. Masih bisa tapi tetap harus dikelola begitu, dok. Betul, contohnya misalkan penyakit kanker gitu, itu kan gawat tuh dia, dapat mengancam kematian juga, tapi tidak perlu penanganan yang segera, harus saat itu juga. Nah, kalau darurat, jadi sifatnya lebih ke arah penyakit-penyakit yang kronis. Nah, yang kalau darurat itu pasien dalam kondisi ini harus perlu penanganan yang segera. Ya, contohnya, jadi kondisi-kondisi yang sifatnya akut, jadi harus segera ditangani. Jadi misalkan anak digigit ular, itu darurat ya, harus segera saat itu juga. Kecelakaan, misalkan itu harus ditangani segera. Atau misalkan juga bayi yang lahir kemudian tidak bisa nafas, itu darurat. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan pemirsa juga bisa memahami tadi perbedaan gawat dan darurat. Ya tentunya bagi ibu-ibu nih yang punya anak kecil atau punya bayi, ini tentu harus tahu kapan kondisi yang disebut gawat, kapan disebut darurat. Nah, mungkin Dr. Edi punya bisa menjelaskan lagi mengenai kalau untuk anak atau bayi, dok. Kita bicara bayi dulu nih, dok. Daruratnya untuk bayi ini seperti apa, dok? Sebetulnya gini, secara umum ya gitu kita bisa satukan juga ya. Jadi contohnya kalau kegawatan darurat antara bayi dan anak, kita lihat dari persistem aja. Persistem dari organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi contohnya kalau kegawatan yang ada di otak dan susunan saraf pusat, itu bisa contohnya kejang. Kejang atau ini pasti kemudian para ibu atau ayah menjadi panik. Ya, itu bisa terjadi pada bayi, bisa terjadi pada anak. Itu kadang-kadang bayi malah sulit dilihat. Kalau anak jelas kelihatan kejang. Jadi kalau kondisi itu harus segera mendapatkan pertolongan. Iya, itu harus segera mendapatkan pertolongan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda lagi ya, dok. Betul. Ini kondisi yang darurat. Yang berikutnya juga ini mungkin selain itu adalah pernafasan yang biasanya sering kita dapatkan. Jadi turun kita kan dari otak, kemudian kita pernafasan. Nah, kalau pernafasan tentunya ini juga sama nih. Banyak kejadian-kejadian yang juga tiba-tiba, misalkan yang paling umum misalkan tersedak. Tersedak. Atau bayinya lahir tidak bisa nafas sama sekali. Itu banyak sekali penyebab-penyebabnya. Atau misalkan kita sudah tahu nih, Dokter Boy kirim ke kami, sudah ada kondisi di mana usus masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, itu juga kan pencernaan. Kita harus segera tangani. Dokter Boy sudah kita tahu, dokter anak harus segera siap. Itu sistem pernafasan. Dokter ada slide-nya nih untuk mengenai kegawatan dan kedaruratan, dok. Ini slide apa ini, dok? Ini kita mencoba mencontohkan mengenai yang disebut gawat dan darurat. Contohnya ini kalau kita lihat mengenai satu. Yang slide pertama ini kalau kita lihat, ini contoh kondisi keadaan yang darurat. Ini tersedak kelihatannya. Tersedak, tersedak pada anak ya. Jadi ini dilakukan klep, tepukan pada daerah punggung sampai 5 kali sampai betul-betul benda asing itu keluar. Nah, yang kedua itu kalau kita lihat itu di dada, sekitar dada itu dengan putaran di daerah di bawah puting ya. Nah, ini yang berikutnya kalau kita lihat. Ini sama. Nah, kalau ini anak yang lebih besar, itu kalau kita lihat tersedak itu juga ada yang disebut perasat Heimlich itu. Jadi kita tekan bagian bawahnya itu langsung menyebabkan kalau
kita tiba-tiba tekan, itu akan menyebabkan benda asing Jadi itu ini juga untuk keluar. ibu dan ayah untuk kasus seperti ini harus bisa melakukannya sendiri ya, Dok? Ya, Artinya ini kalau ke fasilitas kesehatan mungkin nggak keburu, jadi ini ya, harus nah, segera. yang namanya darurat, orang tua kalau bisa tahu kondisi-kondisi Orang yang tua sifatnya tahu, darurat. iya. Ya, kalau kegawat yang sifatnya lama itu mungkin kita butuh pertolongan Pertolongan dokter. pertama. Ya, Oke, ini berikutnya. contoh lain ini. Nah ini contoh bayi yang baru lahir tidak bisa segera nafas. Nah itu harus segera ditangani. Ya, kita lihat lagi yang lain. Ini contoh, ini juga bagaimana seorang dokter atau seorang tenaga medis atau seorang tenaga perawat bisa menolong kondisi anak dalam keadaan yang kondisi betul-betul tidak bisa nafas sama sekali. Ini kelihatannya kalau di sekolah nih tadi kita lihat ada anak yang berseragam. Kelihatannya ini betul, guru betul. juga orang pendidik juga artinya harus tahu ya atau bisa melakukan ini ya, Dok ya. Minimal ya dia kalaupun tidak ada alat itu alat yang membutuhkan misalkan katakanlah yang metode yang cukup lama mungkin kita kenal ada mouth to mouth pernafasan bantuan, pernafasan buatan ya. Oke, itu juga itu perlu dipelajari ya jadi untuk para guru ya. Oke. Kalau ini yang disebut gawat. Jadi saya contohkan ini ada gawat juga nih gawatnya tapi gawat nutrisi. Jadi kalau dalam keadaan nutrisi ini kondisi dia bisa mengancam kejiwaan. Tapi dia tidak darurat. Jadi perlu penanganan yang cukup panjang oleh seorang dokter. Itu yang disebut gawat ya. Ini kita lihat lagi. Kalau bayinya lahir kita ketahui tidak bisa makan, minum. Nah ini bisa kirim langsung ke dokter. Itu dikasih selang di dalam lambungnya ini. Nah ini yang disebut soal kegawat daruratan saluran cerna. Nah, ini yang berikut. Mungkin ini Dr. Boy pernah dengar sekarang ini banyak kasus difteri lagi. Difteri, gangguan di pernafasan, saluran pernafasan. Disebabkan oleh banyak imunisasi yang tidak dilakukan Jadi ada imunisasi yang tidak adekuat. Nah muncul lagi kasus difteri ini. Nah ini muncul. Mungkin kita lihat ini dilakukan yang namanya lubang di leher ini. Dilubangi. Itu tracheostomi supaya bisa nafas karena sumbatannya di bagian atas. Ini kondisi darurat nih, Dok. Ini kondisi betul-betul darurat ya. Tapi juga ini bisa masuk dalam soal gawat ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kalau ini yang sifatnya betul-betul akut, gawat dan darurat tapi perlu penanganan yang lengkap. Di ruang ICU. Itu alat-alat harus komplit sekali. Ini menarik sekali, Dr. Edi. Ini buat pemirsa nih, terutama buat para orang tua nih. Sebenarnya kapan sih orang tua atau seorang ibu itu harus waspada atau curiga ini anak ini perlu penanganan segera begitu, Dok? Ya, sebetulnya kalau kita lihat kan pertama kalau misalkan kita menemukan satu kegawat daruratan seperti itu, tentunya misalkan katakanlah kita kejang. Yang tentunya yang diharapkan biasanya orang tua kaget sekali. Nah, satu tipsnya harus tidak boleh panik. Tidak boleh panik ya. Tidak boleh panik. Jadi harus tenang tapi tetap harus. Jadi kita harus cepat tapi tidak boleh panik. Kalau panik tidak bisa dikerjakan apa-apa. Jadi yang pasti tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Yang kedua itu betul-betul harus melonggarkan pakaiannya, memberikan tempat. Biasanya yang terjadi kalau panik semua dirubung itu. Jadi tidak mendapatkan oksigen dengan baik. Gitu loh. Jadi niatnya mungkin mau membantu orang itu, Dok ya. malah merugikan untuk yang sakit ya. Iya, kemudian setelah itu memberikan ruang untuk memberikan oksigen, kita lihat kenapa nih ada kejang, ya gitu. Mungkin ada panas tinggi, mungkin ada sesuatu yang menyumbat jalan nafas sehingga tidak dapat oksigen. Jadi kita cari penyebabnya. Gitu. Itu kira-kira. Ini kalau tadi kita bicara mengenai kegawat darurat, kan tiba ada anak yang kemudian mungkin buang-buang air besar. Kapan kondisinya disebut sebagai gawat darurat, Dok? Artinya berapa kali buang air besar atau kemudian ada sesak, batuk-batuk, kemudian kapan yang kita harus segera merujuk atau membawa ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya, jadi pertama kali tentunya kita lihat yang disebut mencret atau apa, atau diare itu apa. Jadi perubahan dari frekuensinya. Jadi kalau frekuensinya itu berubah, biasanya cuma 1 kali, 2 kali jadi banyak, nah itu diare. Kemudian bentuknya, kalau bentuknya tadinya biasanya keras padat tapi jadi lebih cair, nah itu yang disebut diare ya. Jadi konsistensinya. Nah kalau kita lihat kapan dia jadi gawat, kalau itu kan keadaan yang masih kita katakan biasa ya. Tapi kalau dia sudah tidak buang air kecil 6 jam ya gitu loh, sudah mulai anaknya mulai lemas, tidak kontak dengan kita dengan baik ya, itu sudah mulai dalam keadaan dehidrasi. Pada bayi dan sebagainya mungkin bisa kita lihat nih, ada cekung di matanya,
ubun-ubunnya, kita mulai lihat Dengan cekung, kondisi-kondisi ya, seperti itu, artinya harus segera dibawa ke ke rumah fasilitas sakit. kesehatan. Betul, Ya, betul. jadi menarik sekali Dr. Edi. Jadi ternyata memang gawat daruratan itu yang nomor satu adalah tidak boleh panik ya. Iya, Kita tidak boleh harus panik. tetap tenang, kemudian kita harus melakukan pertolongan pertama yang bisa dilakukan, Betul. kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Betul. Mungkin perlu juga punya nomor-nomor kontak dokter anak nih ya Dr. Edi Iya. ya, atau Ya, fasilitas kesehatan sebetulnya terdekat. sebaiknya sih memang kita tahu fasilitas yang terdekat di Ya. tempat kita di mana ya. Ya. Jadi dokter-dokter yang biasanya kita kunjungi itu mestinya kita harus punya nomor kontaknya, itu Ya. jauh lebih baik. Jadi Ya. lebih baik ya. Ya, Ya, gitu. apalagi kalau anak ditinggal di rumah, ditunggu oleh dengan Betul. pembantunya atau pengasuhnya, kemudian terjadi kegawat daruratan yang itu memang harus segera kita lakukan pertolongan pertama ya dok ya. Betul. Oke, menarik sekali nanti